Hello, welcome guys. Welcome back What's up? to S3 Bola Discussion for FPL. FPL Mania, Ah, mantap. luar biasa nih. Gimana game week 30? Sepertinya ada yang lagi senyum-senyum. Dapat 31. 30. Wadaw. 116 ya, Pen ya? 30. Lumayan. 115, lumayan. Lumayan lah. Rata-rata lah. Oh, rata-rata 116 rata-rata ya. Rata-rata. Hmm. Kalau Oke. rata-rata 119, akhir musim gua 4.000 poin. Nah, ini kita juga karena sudah berjalan juga game week 30 seterusnya. Kita akan kasih lihat di samping sini, di mana itu skor-skor kita semua. Di mana sekarang memimpin Evan ya. Evan skornya sudah, Evan lu udah mentok ya berarti ya, udah nggak bisa nambah lagi, bener nggak sih? Ya, 1819 mentok untuk game week 31. Oke. Dimana gua masih ada De Bruyne sama Ings. Evan masih ada. Sama Armstrong. Oke. Nah, oke guys, kita bahas sekilas di segmen review. Nah, oke. Untuk pertandingan pertama ada Leicester dan Brighton, di mana gua sih udah predik itu seri. Cuman serinya harusnya ngegolin sih sebenarnya. Tapi it's okay. Di Leicester dan Brighton ini 0-0, di mana kita bisa lihat di sini ada Masih terlalu bonusnya. imbas, Michael. Bonusnya itu Schmeichel. Gue sempat nonton dan luar biasa sih saving penaltinya. Memang kayaknya Kebaca memang banget spesialitas si penalti nggak sih, Michael sama Krul. Iya. Oke, nah ini mengagetkan para manajer kali ya. Schmeichel itu bisa 14 poin tuh. Next, kita ada Spurs 2-0 seperti yang sudah kita planningkan. Planning direncanain mafia. Oke, tapi di sini yang gua kaget itu Kane ngegolin nih. Dia enak banget sih dapat assist dari bola Son ya. muntah. Dapat assist dari Son. Itu Son, diferensial saya tolong disebutkan itu. Oke. Diferensial yang sudah kita sebutkan ya episode kemarin ya. Dan ternyata membuahkan hasil, Pan. Membuahkan hasil. Tapi Walaupun kurang puas permainannya ya. gak meyakinkan, tapi oke lah. Kurang puas ya. Wow. Tidak terlalu keren gitu. Tapi kalau kita lihat Lo Celso itu permainannya meyakinkan sih kalau kata gue sih. Tinggal nunggu Dibanding waktu Lamela. aja sih kayaknya ngegolin. Dibanding Lamela kan. Iya. Dan salah satu asetnya sekarang itu Aurier. Ya, Aurier sekarang udah naik harganya jadi 5. Dari sebelumnya jadi 4,9 dan Son juga sebenarnya udah naik sih. Oh. Bisa masuk watchlist. Aurier. Iya. Nah, ini next kita Ini akan bahas MU 3-0. Hal yang paling tidak terduga di mana Seperti- semua orang berprasangka untuk Rashford, akhirnya Martial yang hasil. Wow. Martial. Ini bikin pusing kepala para manajer sih. Tapi Dan Bruno. kalau lihat Martial banyak banget sih yang pakai juga sih. Nggak maksudnya nggak banyak banget lah. Cuma nanti banyak atau enggaknya nanti kita coba bahas di akhir-akhir video inilah ya. Nah, tapi di sini Rashford tentunya membuahkan hasil juga. Jadi buat teman-teman yang sempat beli, ikut sepaket dengan Bruno Fernandes yang tidak menghasilkan. Di sini kapten kita pakai kapten Bruno Fernandes. Kita Karena tuh sudah kita sebut Mas F. Semua ya, itu. semua ya. Bentar ya. Enggak, kecuali itu. Enggak, Zo kita tuh melupakan hal yang selalu kita bahas selama kita main FPL. Kalau pemain udah 3-5 kali hasil terus, pertandingan Kapten ke-6 gua itu udah pasti Jimmy. flop. Tapi kita pakai dia, terus dikaptenin. Nggak kan, siapa tahu nge-restart juga gitu, performance-nya nge-restart. Tapi so far kalau lu nonton memang mainnya sih oke Bruno. Mainnya oke. Mainnya oke, ya. Cuman memang karena tim yang lainnya aja nggak ngeh dengan pergerakannya dia gitu. Tapi ini Martial ini bakal jadi kayak one game week wonder nggak sih? Kayak next-nya langsung flop lagi gitu atau malah jadi rotasi gitu kan ke Enggak Ighalo kalau gitu. kata gue. Kayaknya kalau selama dia di posisi itu masih mungkin bisa ngasilin terus. Kita coba lihat untuk statistik dari Martial ya.
Di sini ada transfer in round, di mana ini waktunya tanggal 25 Juni, dan kita bisa lihat sudah 110.000 manajer transfer in Martial di game week ini. Besok naik. Besok harga Martial naik, Ton. Besok harga naik ya. Berarti saat Besok harga naik karena kalau dilihat dari statistik juga Martial itu bukan hoki, bukan beruntung, tapi memang ya. Sekarang beli, besok jual. Feniros. Percuma. Besok cedera aja Martial tuh kan. Oke, nah ini buat teman-teman yang mau beli Martial harusnya sih semoga saat video ini upload ini Martial belum naik ya. Dan Udah satu bakal naik, yang kita lupa nggak perhitungkan itu Wan-Bissaka. Ya, Wan-Bissaka somehow gua nggak memperhitungkan dia bisa asis sih. Cuman memang saat langsung kita lihat 25.000 in. saat kita gara-gara lihat kemarin. Saat kita nonton sebenarnya MU bagus banget sih untuk cara permainannya ya. Nah, di sini juga ada 7 orang beli asli yang ya. Astaga. Keren ya. Lukaku nggak ada. Lukaku aja ada yang beli loh 13. Sanchez masih ada yang beli 5. Tapi kalau ngomong soal MU kemarin, Ton. Ya. Kalau ngomong soal MU kemarin, kan kemarin pertama kali Pogba sama Bruno main bareng ya. Yes. Ya. Kurang. Ini kalau kita ngomongin angka ya, kalau kita bukan ngomongin kita lihat pakai mata gitu, tapi ngomongin angka, statistik Bruno tuh berkurang hampir setengahnya dari sebelumnya. Dan statistik Pogba naik. Kalau dilihat dari potensi assist, chance created, buat yang nggak tahu chance created itu adalah kondisi di mana seorang pemain ngasih passing dan si orang yang nerima passing dari pemain ini berhasil shoot. Terlepas on target atau off target atau sedekat apa sejauh apa, tapi kalau dia memberi passing dan jadi shoot gitu ya, belum tentu assist karena belum tentu gol ya. Bruno kemarin itu chance creative-nya cuma satu chance creative Bruno. Pogba itu 4. Wah. Pogba itu 4. Tapi memang saat dilihat sebenarnya dia tuh sebelum chance created ngasihnya passingnya. Jadi betul. Dia kayak kasih ke seseorang baru orang itu jadi chance created kan. Lebih ke off-ball-nya lah ya sebenarnya kalau Bruno tuh jadinya. Ya, kita gak punya metrik soal statistik itu, tapi yang pasti kalau chance created-nya Pogba 4, Bruno 1. Iya. Shoot, nah kalau mau lihat shoot, Martial kemarin tuh bukan cuma beruntung, tapi memang bagus. Kenapa? Karena dia kemarin 4 shoot inside the box. Dia paling banyak ambil tembakan di dalam kotak penalti. Yang paling banyak itu Greenwood, tapi kalau Greenwood di luar kotak penalti juga ada. Kalau Martial tuh 4 shoot, 4-4-nya dalam kotak penalti, 3 on target, langsung 3-3-nya gol. Jadi 3 on target dan 3-nya gol. 3-3-nya gol. Dan 1 umpan dia jadi shoot juga. Gue gak inget siapa. Yang shoot kayaknya Rashford deh. Itu Rashford yang awal-awal gagal itu. Iya. Kalau kemain Rashford gol tuh, Martial bakal dapat tambah poin 1 assist lagi gitu. Jadi 3 peluang kalau bagus sih kemarin Rashford gue. Iya, cuma gue nyesel aja udah gak beli dia kemarin. I see. Oke. So kita next dulu lah ya sebelum kita bahas untuk must have and differential player lagi. Newcastle 1-1 Aston Villa, gimana nih Van untuk pembeda lu, differential lu? Memang tidak susah juga sih. Karena itu kan kita baru sekali lihat yang namanya Davis. Tapi kayak menjanjikan ya. Pasti juga. Ya. Memang susah sih. Cuman yang hebatnya Zizo kenapa sih? Dan yang dia Richie Ton. Iya, dan yang ini baru mau ngomong uniknya itu Richie itu menghasilkan tetap karena dia sudah ditarik sebelum menit 66. Jadi masih tetap dapat clean sheet dan hebatnya masih dapat bonus poin 2. Jadi total 8. Itu oke lah, menghasilkan lah ya diferensialnya ya. Next, kita ada Everton sama Norwich, di mana ini nggak tahu kenapa nih. Kok Everton cuma 1 gol nih. Itu sial kemarin, itu sial Ton. Pasti banyak yang pakai DCL tuh Dominic Calvert-Lewin sama Richarlison kan. Mereka berdua combine 9 shot kemarin, 1 pertandingan. Berarti tiap 10 menit tuh salah satu dari mereka shot. Tapi gak ada gol. Jadi itu gak tahu kenapa sih itu lagi DCL 7 shot.
DCL tuh 7 shot. 4 di dalam kotak Richarlison penalti, cuma 4 on 2. target. Iya, Richarlison. Dan kita lihat save-nya juga Krul 4 sih. Ya, 4-4-nya dari DCL Ton. Tapi kita lihat Everton Empat-empatnya dari Dominic sudah 2 kali clean sheet nih berarti lawan Liverpool sama lawan Norwich. Nah, ini menggoda nggak sih kira-kira back Everton? Tergantung fixture-nya dulu. Nanti kita bahas untuk fixture-nya ya. Nanti kita bahas. Oke, next kita ada Wolves and Bournemouth di mana Jimenez nge-scoring lagi, teman-teman semua. Traore juga nge-assist lagi. Udah berapa tuh yang transfer ini gara-gara Jimenez sekarang? Coba kita lihat ya. Dari kemarin Jimenez kayak lumayan terus. Traore itu transfer in 39.000, Doherty 22.000 dan Jimenez-nya 69.000. Jimenez kalau nggak salah udah naik sih. Dari 8,1 sekarang udah 8,3. Sekarang 8,2. 8,3 malah ya. Ya, 8,3 malah sekarang. Jadi ini Padahal lumayan Jimenez tuh kemarin ya dapat bola di kotak penalti cuma 2 kali, shoot cuma 1 kali. shoot 1 kali on Goal. target dan gol. Wah. Ya, Berarti next udah itu bakal doang. flop. Statistiknya gak ada lagi yang meyakinkan. Berarti next-nya bakal flop. Oke, Percaya. Justru kita kalau lu mau cari-cari pemain Wolves yang di belakang layar ya, Moutinho kemarin tuh crossing 10 kali loh, sendirian. crossing ke siapa? Ya crossing ke siapapun di kotak penalti, tapi 10 kali dia crossing. Jadi ya Ya. terdengar menjanjikan lah. I see. Oke, dan ini Tertinggalkan. terakhir match yang bisa kita bahas yaitu Liverpool 4-0. Ayo Pen, statistik Liverpool Pen. Belum ada, gue belum buka lagi. Tapi ada satu yang sempat di-mention, yaitu Crystal Palace nggak ada pemain yang menyentuh bola di kotak penaltinya Liverpool dalam satu match ya, betul ya? Betul, sama sekali. Itu gue kebayang Itu sih. gila banget. Itu kayaknya Roy Hodgson mukanya udah makin keriput cuy. Ini mau nyentuh bola aja di kotak penalti, itu Alisson lagi bikin teh itu kayaknya itu. Dan di sini kalau kita bisa lihat Salah akhirnya gacor ya. Salah 1 gol, 1 assist dengan 11 poinnya. Dan yang tidak disangka adalah Fabinho 1 gol 1 assist dan golnya itu luar biasa sih. Meyakinkan banget itu long shoot-nya loh. Udah model-model Haryono, bro. Haryono Asri Akbar tuh tipenya gitu. DMF, tiba-tiba nge-shoot, masuk. Udah. Iya. Ada satu lagi yang menarik. Dari Liverpool Crystal Palace kemarin tuh. Ini nanti mungkin bakal nyambung ke Evan ya. Ada metrik namanya expected goals. Expected goals tuh kalau dijelasin agak panjang dulu. Ya, si Zo bilang kan. Expected goals tuh kalau dijelasin agak panjang lah. Tapi kemarin di pertandingan ini expected goals tertinggi siapa? Udah gak aneh. Mohamed Salah tuh expected goals-nya tinggi banget. Expected goals tertinggi kedua satu pertandingan ini bukan Mane, bukan Firmino, bukan yang lain. Wijnaldum. Ya, Dan nanti itu Wijnaldum, akan ya. jadi ya itu juga gak nyangka kapan lagi dia expected goals-nya tertinggi kedua dia. Oke guys, jadi ini udah kita bahas untuk review-reviewnya. Dimana saat ini tersisa 3 match yang belum tanding dan nanti kita akan bahas planningnya. Itu memang belum ada datanya jadinya ya. Oke, next kita akan bahas untuk next feature di mana segmen planning. Oke, ini adalah next fixture di mana akan mulai pada hari Sabtu ini, 27 Juni setengah 7 di mana berarti transfer deadline itu biasanya 1 jam sebelum. Berarti transfer deadline kalian di jam setengah 6 sore. Nanti juga kita akan ada prediksi skor. Kalian teman-teman bisa ikutan juga prediksi skor di Instagram kita. Nanti ada Kasih linknya di bawah, Ton. Kasih linknya di bawah. Pasti. Ada di bawah. Nah, oke. Ada di description. Sebelum maju ke sini, kita akan bahas untuk differential player dan must have player kita. Nah, differential player kita sudah ada 3 hasilnya ya. Son, Davies, sama Richie. Nah, gimana nih teman-teman? Buat yang pilih Son dulu deh. Son sudah menghasilkan cukup puas? tidak. Sebenarnya gue biasa aja ya. Karena waktu gue lihat Son tanding kemarin agak kecewa sih. Kemarin kita sempat ngobrol kan kalau Kane tuh kurang bagus mainnya. Tapi sebenarnya Kane tuh satu pertandingan 6 shot. Son berapa shot kemarin? 0.
ada satu shot tapi kan dianulir kan, dan Ya. kalau shotnya dianulir sama VAR itu tuh di statistik gak dianggap masuk gitu, jadi ya dia 0 gitu. Dan memang setelah gue lihat-lihat lagi, gue nyesel juga sih, karena ternyata kalau Son main bareng Kane, jumlah shotnya Son tuh selalu turun jauh, karena Kane yang di depan dan Son melayani Kane gitu, bukan Son yang jadi utamanya. Jadi di satu sisi, apakah gue mau ganti diferensial gue? Ada sisi mau, tapi kalau ngelihat fixture-nya Tottenham itu akan melawan siapa ya Tottenham? Sheffield Lawan United. Sheffield kan ya? Sheffield. Masih meyakinkan. Nah, tapi yang perlu dilihat di sini, Son udah dimiliki 8% Ton. Jadi kan udah gak masuk Ya. diferensial kita lagi ya, diferensial Betul, kan kita kan betul. 7%. Betul. Jadi gue perlu ganti. Tapi sayangnya nih, fixture-nya meyakinkan nih, Sheffield nih sejak masuk restart ini kacau terus. Jadi gue akan tetap pilih pemain Tottenham yang ownership-nya di bawah 7%. Diferensial gue sekarang gue ganti dari Son jadi Aurier. Serge Aurier. Oke, Ya. Aurier. Nah, on-nya masih 6,2 ya, jadi masih oke ya, masih di bawah 7% ya. Mepet ya. Ya, mepet-mepet lah. Tapi Udah. ya lu sebenarnya kalau lihat statistik Aurier biasa aja sih. Kemarin dia lawan West Ham tuh 3 cross, one chance created gitu. Tapi kalau lu lihat nonton main langsung, lu lihat heat map-nya, kalau ada yang tahu statistik Ya. heat map itu posisi rata-rata dia Dimana- nerima bola Ya. sama ngerilis bola di satu match. Dia tuh maju banget lah, dia tuh majunya, Ya. dia tuh di Kelihatan depan banget sih, Marcelo, kelihatan dia tuh banget di sih. depan Sissoko. Rasa jadi TAA ya, Iya, betul. Ya, berasa Ya, tapi kualitas yang KW. lebih bawah ya. Tidak KW super juga. Ya, saya tahu. Ya. I see. Jadi, Jadi meyakinkan ya. Intinya diferensial gue ganti ya dari Son jadi Serge Aurier. Oke. Di mana berharap poinnya itu berarti clean sheet dong. Betul. Kalaupun nggak clean sheet, kalau dia ada assist, gue masih Oke. oke-oke aja sih. So, 6 poin di tangan lah. Semoga. Oke, next. Kita akan bahas diferensial pemain berikutnya. Di mana diferensial pemain gue nggak bisa dibahas sih, karena Armstrong belum main nih. Jadi gue belum dapat datanya, dan gue juga nggak tahu harus ganti atau enggak. Jadi kalau dibilang ganti, gue nggak akan ganti sih. Nah, gimana untuk ini yang kayaknya harus diganti sih. Davis. Hancur. Memang Singkat, padas, jelas. memang tidak bisa melihat pemain diferensial, tapi cuman gara-gara satu match wonder aja bagus gitu datanya, nggak bisa. Oke, di mana berarti lu ganti dong, Pan. Gua ganti. Ganti. Di mana ya pasti juga opponent dari Davis juga agak sulit kali ya. Karena Ya, ketemu Wolves, Liverpool dan MU gitu kan. Ganti Berjuang jadi siapa, apapun, Pan? mau keluar dari zona degradasi lawannya seperti itu, Anda pasti terdegradasi, jadi nggak usah beli. Jadi ganti siapa? Ini Wijnaldum. Gini. Oke. Gini, Wijnaldum. Tapi Gini akan ketemu City kan? City. Waduh. Big game player itu, big game player. Big Toh. game Lawan player. Barcelona comeback Big tuh game gara-gara player, dia kan. bener. Anda tidak Iya, lihat iya, dua benar golnya. sih, benar ini. sih. Bener sih. Tapi kalau memang dilihat dari kemarin, tadi malam ya, itu Wijnaldum Boleh. banyak banget ya statistiknya ya. Nih data dia dari 2 match terakhir. Apa dia 20 pass successful in final third, one chance created, 3 shot in the box, jadi 3-3-nya dapat, 1 big chance. Terus apalagi sih XGI kayak yang expected goal-nya gitu ya, yang tadi Evan bilang, expected goal dia tuh kedua terbesar gitu, 0,64%. Tapi memang kalau gue lihat highlight-nya, itu dia depan gawang itu banyak banget sih. Cuman nggak on target aja. Itu Gua kalau on nggak tahu target bisa gol tuh. Maksudnya gue nggak tahu kalau mungkin kalau kemarin kan gara-gara terlalu superior banget sih midfieldnya, jadi Fabinho Bisa rada enak berkreasi gitu ya. ngaturnya gitu. Jadi ya lu jadi berasa kayak Hendo sama Dini tuh jadi kayak AMF dua-duanya gitu. Lu nggak punya CMF, cuma punya DMF sama 2 dev gitu udah. Ya. Itu doangnya nggak bisa ditembus gitu. Oke, dan ini diferensialnya. Van, lo berharap berapa poin, Van, dari Wijnaldum?
Gue mah 1 assist atau 1 gol cukup sih sebenarnya. 1 assist 1 gol. Enggak, bukan itu. Antara 1 assist atau 1 gol. Gak usah Maruf, Pak. Oke. Biasanya nggak jadi kalau Maruf. Harga 5,5. Harga 5,5 1 gol, 1 assist aja udah oke lah ya, 5,5 ya. Udah oke. Oke, next Zo. Lo Oke. dapat Richie 8 poin. Hoki. Tapi cedera. Nah, itu dia. Richie itu sekarang cedera nih. 75% knock. Yap. Gimana, Zo? Oke, ini sebenarnya kalau dia nggak cedera sih, gue masih bakal pakai Richie terus karena untuk 2 match ke depan fixture-nya masih lumayan meyakinkan sih. Tapi 75% tuh masih ada chance buat main. Makanya gue kayaknya sih bakalan ganti untuk next match. Ganti ke siapa, Zo? Gue untuk diferensial baru gue itu gue mungkin bakal ambil Declan Rice. Declan Rice. Wow. Ini Tukang pembeda nasi, banget nih. Bos. Declan Rice ini cuma 4,7 harganya, ownership-nya 1,4% dan lawan Chelsea. Wow. Zo, ini lawan Karena Chelsea inilah loh, Zo. Zo. Lu masih di papan bawah tuh karena ini Zo. Zo, differential yang kemarin Richie paling tinggi. Iya. Semoga ini bisa menjadi insight juga buat kalian dan kita akan ada must have, kita akan bahas must have player yang sudah kita sebutkan sebelumnya yaitu Bruno Fernandes. Dimana mohon maaf kita semua juga kecewa dengan Bruno Fernandes. Saya tidak. Kita semua ngaptenin Bruno. Kita semua kaptenin Bruno Fernandes, bahkan gue sama Evan dari semua pemain yang menghasilkan kita pilihnya Bruno. Semua pemainnya menghasilkan kecuali Bruno. Kasih Ya, Richarlison sama kecuali Richarlison lah. Fabinho. Ya sama gue juga gitu. Jadi ya semoga, nggak tahu nih. Menurut kalian kita perlu ganti nggak Bruno Fernandes? Enggak sih. Oh jangan. Jangan Kalau gue ganti ya. Cuma kan ini must have-nya kita berempat nih. Kalau gue ganti. Oke. Kalau misalnya ganti, lu gantinya ke siapa? Raul Jimenez. Raul Jimenez ya. Ya memang. Lu lihat dulu lebih Jimenez worth it, itu. Coba lu lihat statistiknya Jimenez ya. Dia tuh jarang banget lah 10 poin. Tapi dia juga jarang banget 2 poin. Oke. Lihat ini aja, lihat Jimenez di sini. Nah itu. Konsisten banget ya. Lu lihat ya. 10 dia cuma 1 kok. 10 dia cuma 1, tapi 9-nya banyak cuy. 9, 7, 5, 2, 5, 5, 7, 11, 2, 11, 8, 5, 7, 8, 9. Gue gak mengharapkan 12 poin, 13 poin, tapi kalau dia bisa 6 gitu juga udah happy sih sebenarnya. Apalagi kalau fixture-nya memang mendukung ya sebenarnya, karena berikutnya lawan Aston Villa, banget. Berikutnya lawan Arsenal. Ya Field lagi kacau. Ya. Oke. Jadi kalau memang Bruno mau diganti, kalian udah nggak suka, pindah ke Jimenez ya. Oke, next. Walaupun ya 2 transfer sih. Ya, berarti next kita mau bahas De Bruyne sebenarnya juga, cuman memang karena De Bruyne belum main, kita belum bisa bahas guys. Oke, jadi ini planning dari kita buat kalian semua. Oke, next kita akan bahas segmen strategi